Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang denial of service. Yang pertama, ada serangan dari denial of service. Serangan denial of service adalah jenis serangan dunia maya di mana pelaku jahat bertujuan untuk membuat komputer atau perangkat lain tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu fungsi normal perangkat. Denial of service atau DOS merupakan serangan yang terbilang cukup kuat untuk melukai sebuah infrastruktur dari suatu organisasi. Serangan DOS memiliki sifat satu lawan satu, sehingga dibutuhkan host yang dapat membanjiri lalu lintas sebuah host target sehingga mencegah klien untuk mengakses layanan jaringan pada server yang dijadikan target oleh penyerang. Kemudian ada penyerangan yang sering digunakan. Yang pertama, membanjiri lintas jaringan server dengan data-data agar pengguna tidak dapat memasuki ke dalam sistem jaringan dikarenakan jaringan tersebut penuh. Teknik ini dinamakan sebagai traffic flooding. Yang kedua, membanjiri jaringan dengan permintaan kepada layanan jaringan yang disediakan suatu host sehingga pengguna terdaftar tidak bisa masuk dalam layanan tersebut. Teknik ini dinamakan sebagai request flooding. Selanjutnya ada cara kerja serangan DOS. Fokus utama dari serangan DOS adalah untuk memenuhi kapasitas mesin yang ditargetkan, yang mengakibatkan penolakan layanan untuk permintaan tambahan. Berbagai vektor serangan DOS dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaannya. Serangan DOS terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, serangan buffer overflow. Jenis serangan di mana luapan buffer memori dapat menyebabkan mesin menghabiskan semua ruang hard disk, memori, atau waktu CPU yang tersedia. Bentuk exploit ini sering mengakibatkan perilaku lamban, kerusakan sistem, atau perilaku server yang merusak lainnya, yang dapat mengakibatkan penolakan layanan. Yang kedua, serangan banjir. Dengan menjenuhkan server yang ditargetkan dengan jumlah paket yang sangat banyak, aktor jahat dapat memenuhi kapasitas server secara berlebihan yang mengakibatkan penolakan layanan. Agar sebagian besar serangan banjir DOS berhasil, aktor jahat harus memiliki lebih banyak bandwidth yang tersedia daripada target. Kemudian serangan DOS yang signifikan secara historis. Secara historis, serangan DOS biasanya mengeksploitasi kerentanan keamanan yang ada dalam desain jaringan, perangkat lunak, dan perangkat keras. Serangan ini menjadi kurang umum karena serangan DDoS memiliki kemampuan mengganggu yang lebih besar dan relatif mudah dibuat dengan alat yang tersedia. Pada kenyataannya, sebagian besar serangan DDoS juga dapat diubah menjadi serangan DDoS. Beberapa serangan DOS bersejarah yang umum meliputi yang pertama, serangan smooth. Serangan DOS yang sebelumnya dieksploitasi di mana aktor jahat menggunakan alamat siaran jaringan yang rentan dengan mengirimkan paket palsu yang mengakibatkan banjir alamat IP yang ditargetkan. Yang kedua, ping banjir. Serangan denial of service sederhana ini didasarkan pada target yang berlebihan dengan paket ICMP dengan membanjiri target dengan lebih banyak ping daripada yang mampu ditanggapi secara efisien. Denial of service dapat terjadi
Serangan ini juga dapat digunakan sebagai serangan DDoS. Yang ketiga ada ping of death. Yang ketiga ada ping of death, di mana digabungkan dengan serangan banjir ping. Serangan ping kematian melibatkan pengiriman paket yang salah ke mesin target, mengakibatkan perilaku yang merusak seperti sistem crash. Kemudian, cara mengetahui jika komputer mengalami serangan DOS. Meskipun sulit untuk memisahkan serangan dari kesalahan konektivitas jaringan lain atau konsumsi bandwidth yang besar, beberapa karakteristik mungkin menunjukkan bahwa serangan sedang berlangsung. Indikator serangan DOS meliputi performa jaringan yang biasanya lambat, seperti waktu muatnya lama untuk file atau situs web. Kemudian, ketidakmampuan memuat situs web tertentu seperti properti web. Kemudian, tiba-tiba kehilangan konektivitas antar perangkat di jaringan yang sama. Selanjutnya, ada cara mengatasi serangan DOS. Yang pertama, menggunakan firewall untuk menghindari serangan yang bertujuan untuk menyerang data-data yang ada di komputer Anda. Yang kedua, melakukan blocking terhadap IP yang terlihat mencurigakan. Jika port telah dimasuki, maka komputer Anda akan terkuasai oleh si penyerang. Cara untuk mengatasinya yaitu menggunakan firewall yang dikombinasikan dengan IDS atau Intrusion Detection System. Ketiga, menolak paket data dan mematikan service UDP atau User Datagram Protocol. Keempat, menggunakan antivirus yang dapat menangkal serangan data seperti Kaspersky. Kelima, melakukan filtering pada permintaan ICMP Internet Control Message Protocol ICO pada firewall. Kemudian selanjutnya ada perbedaan antara serangan DDoS dan DOS. Perbedaan mencolok antara DDoS dan DOS adalah jumlah koneksi yang digunakan dalam serangan tersebut. Beberapa serangan DOS seperti serangan rendah dan lambat seperti slow loadis memperoleh kekuatannya dalam kesederhanaan dan persyaratan minimal yang diperlukan agar efektif. DOS menggunakan koneksi tunggal, sedangkan serangan DDoS menggunakan banyak sumber lalu lintas serangan, seringkali dalam bentuk botnet.